Baik, Bapak dan Ibu jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita niat lanjutkan. Ini masih pembahasan tentang sifat dari akhlak orang-orang yang beriman. Kalau tidak salah beberapa atau bulan yang lalu baru sampai di yang ke berapa, ingat nggak tuh? Ya, yang ke-17. Ya, yang ke-17. Nah, kemarin di yang ke-17 itu wala yudayyu mastudi'a, ya, tidak menyelewengkan titipan atau amanah. Jadi ciri orang yang beriman di dalam hadis Nabi ini yang ke-17, wala yudayyu mastudi'a, tidak mengabaikan titipan, tidak menyelewengkan amanah. Ya, mau jadi pejabat kek, ya, mau dititipkan barang sama temen gitu, itu akhlak yang baik bagi orang yang beriman. Dia tidak menyelewengkan apa yang dititipkan. Ya, kalau bansos datang 300.000 gitu teh, ya, iya. Iya, kalau bansos datang 16.000 ya 16.000 gitu. Bagaimana Ustadz kalau misalkan saya kasih 300.000, orang itu ngasih saya 100.000, kalau ikhlas ya nggak apa-apa, cuma jangan ditekan. Ini Pak 300.000 bansos tapi ada uang jalan ya, nah itu brengsek namanya. Ya, brengsek namanya. Kena lu teh ngarem ya. Nah, tapi insya Allah di sini enggak. Jadi saya ulangi, yang ke-17, ciri orang yang beriman akhlaknya adalah wala yudiyyu mastudi'a, tidak mengabaikan atau tidak menyia-nyiakan titipan. Nah, ini lanjut. Lantas yang ke-18, wala yahsudu wala yat'anu, tidak suka menuduh orang dengan jelek. Ya, jadi sifat dan akhlak karakter orang yang beriman itu, kata Nabi, wala yahsudu wala yut'anu, tidak menuduh orang dengan kejelekan. Ini tolong dijaga nih. Jadi kita jangan menuduh si A itu jelek, si B itu jelek, si A itu jelek. Minimal kita husnuzon, ya, jangan suuzon. Jadi apalagi kita dengan Allah jangan jangan seujon, kita harus husnuzon. Contoh ibadah kita, ya, mau diterima atau tidak itu urusan Allah. Nah, bagi kita kepada sesama umat, akhlak umat Rasul ini wala yahsudu wala yat'anu, ya, jangan berprasangka jelek kepada seseorang atau menuduh, ya, orang itu jelek, ya, sampai menggibah, sampai menggosip, ya. Artinya kita dilarang untuk hal seperti itu, walaupun kita tahu, ya, kita tahu mereka itu ada kejelekan gitu. Contohnya saya, kata Pak Guru Cacan, saya tahu Ustadz Patah begini-begini, itu jangan diumbar kemana-mana. Ya, artinya ya cukup bagi dirinya, artinya jangan menuduh, ya, apalagi sampai menggibahnya begitu. Itu yang ke-18. Lantas yang ke-19, wala yal'anu, tadi itu, ya, wala yal'anu wa ya'tarifu bil haqqi wa illam yashhadu alaihi. Yang ke-19, selalu mengakui kesalahan yang kita perbuat, ya, walaupun tidak ada orang yang alaihi yashhadu, tidak mengetahui, ya. Jadi kita selalu mengakui atas kesalahan diri kita. Kepada siapa? Kepada Allah. Itu akhlaknya, ya. Bahkan kalau yang bagus itu kita setiap hari ngakuin kesalahan kita kepada Allah. Artinya bermuhasabah. Kata Sayyidina Ali, ahsibu anfusakum qabla an tuhasabu. Itu Sayyidina Ali berkata. Jadi hisablah diri kalian setiap saat
di mana belum datang hisaban dari Allah. Artinya kita harus menyadari apa yang ada pada diri kita, kejelekan, dan kita akui gitu ya, walaupun orang lain nggak tahu ya, lam yashhadu alaihi, walaupun orang yang lain tidak tahu akan kejelekan kita Bu ya. Nah minimal kita sadar dengan apa? Kita taubat kepada Allah ya. Nah ini ciri daripada orang yang beriman di yang ke-19 ya. Lantas yang ke-20 kata Nabi, wala yatanabazu bil alqab, tidak mau memanggil orang dengan panggilan yang jelek. Nah, jadi harus kita tanamkan akhlak kita, tidak boleh memanggil orang dengan panggilan yang jelek. Saya hitam nih, hitam sini, pada hitam, nih hitam sini, pada hitam kan, sama sama saya hitam, saya es ya hitam, ya sama-sama hitam, nggak usah menduluin ya, hitam sini jangan, ya. Atau kita sebut aibnya, hai pincang, hai picek, hai kuntet, nah jangan. Jadi kita nggak boleh memanggil saudara kita dengan panggilan yang jelek. Itu akhlak Bu Pak. Apalagi kita manggil kepada anak kita, karena panggilan itu doa. Makanya yang bagus dalam surat Luqman dikatakan ya bunayya. Kalau manggil anak, wahai anak-anakku. Ya. Jadi kalau apalagi ini saya gambarkan, kalau kita memanggil anak itu jangan panggilan yang sekiranya membuat apa? Membuat jadi doa buat anak kita. Yang bagus-bagus aja manggilnya. Ya, ya waladi, ya bunaya, ya, atau panggil namanya yang bagus, ya siapa Safa, ya Dani, siapa panggil nama anaknya, ya. Jangan dipanggil, sini lu. Nah, itu bahasa-bahasa kayak itu anak kita itu jadi nanti akan menjadi traumatiknya. Nah, ini akhlak yang ke-20 ya. Dari sifat orang yang beriman, wala yatanabaju bil alqab. Jadi tidak boleh memanggil orang dengan panggilan yang jelek. Guru cacat manggil saya, "Hai pengkor, sini lu." Ya. Dulu saya ingat banget Pak, masih SD. Nama kita dikasih orang tua kan doa tuh Pak. Nama saya Abdul Fattah. Dulu saya belum tahu ilmu. Lagi SD sekolah nama saya diganti. Ya nama keren. Ya nama saya dulu Angki Pak. Di SD nama saya Angki. Iya Angki. Wah ilah. Sama teman-teman dipoyok-poyokin. Jadi ada gelarnya gitu. Kan nama saya bagus, Abdul Fattah, diganti Angki. Iya ilah. Ingat banget saya itu sampai sekarang teman-teman SD saya. Ya, di sini kan teman SD saya sebut RT Bejo tuh. Itu RT Bejo itu teman SD saya. RT Bejo. Iya, RT 1. Itu teman SD saya. Iya, dia kalau panggil saya Bejo Angki, Pak. Angki sini loh. Iya, padahal masih Abdul Fattah, Pak. Bu, ya. Nah, jadi di sini dalam sarahnya wala yatanabaju bil alqab wala ismuhu alaih, jangan memanggil nama selain pada namanya gitu loh. Ya, pada Ripto udah panggil jangan, pada Ripto hitam, jangan tambahin hitamnya, jangan. Ya. Ya, jangan. Pak, jangan. Kurang semeter ya, jangan. Jangan ya, Bu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, ibu juga memanggil suami jangan nama yang jelek. Ya Bu, iya apalagi sama suami ya Bu. Ibu nggak akan masuk surga kalau nggak dari doa suami. Itu konsepnya Bu. Ya, makanya sama suami mau jelek, mau bagaimanapun bentuknya suami, itu suami kita. Panggil dengan nama yang terbaik. Hai Raja, hai Tuan Prabu, hai Paduka, begitu manggilnya. Paduka, ya. Ya, ayam beb nggak apa-apa dah. Ya kan kita mah belagu-belagu orang Barat, ya kan? Padahal itu di Sawangan, ayang beb, taleding gitu makan ya, begitu ya. Bu, ibu kepada suami sama, suami kepada istri pun sama. Yang mohon maaf Pak, kita di WA aja kudu siap manggil ayang kepada istri. Iya, yayang, say, boleh.
lebih enak Pak, lebih akrab. Jangan malu. Ya, nama di sini istri Malinda sayang, biar jelas, atau Umi sayang. Begitu. Jangan takut-takut. Ya, ini kadang-kadang AA sayang. Nah, lu siapa lu? Ah, ini dia nih. Bahaya nih Bu ya. Nah, jadi yang ke-20 ini, jangan memanggil orang itu dengan panggilan yang jelek. Ya, ya tanah baju bil alqab, ya. Suami kepada istri, istri kepada suami, apalagi sesama manusia. Ya, jangan. Nah, apalagi dengan gelar-gelar yang kurang bagus. Lantas yang ke-21, bisolati mutakhasi'an ila zakati musri'an. Dalam keadaan sholat dia selalu berusaha khusyuk dan segera untuk mengeluarkan zakat. Ya, artinya di dalam sholat kita berupaya. Ini pernah saya sampaikan juga bahwa mencari khusyuk itu memang agak sulit. Ya, mencari kehusuan agak susah siapapun manusianya. Ya, kecuali para nabi, para aulia. Kalau kita mah boro-boro khusyuk, ada nyamuk aja udah nempok di sini kita mah. Ya kan? Nah, itu. Terus disambung dengan ila zakati musri'an. Orang yang punya etika, akhlak yang beriman, ketika dia sudah cukup nisabnya, dia diwajibkan untuk segera mengeluarkan zakat. Jangan ditunda-tunda. Nah, itu maksudnya. Kita selesaikan. Lantas yang ke-22, bizalazili wa Quran, ya. Bizalazili wa Quran. Jadi di mana dia bisa menempatkan sesuatu yang di mana ketika dia menempatkan sesuatu apapun bentuknya, orang lain tidak tersinggung. Begitu maksudnya. Jadi kalau kita ada di sesuatu kaum, mereka nggak tersinggung kehadiran kita, gitu maksudnya. Ini saya tafsirkan, saya ambil dari sarahnya. Kita datang ke satu kaum itu nggak merasa terganggu. Kita datang ke si A nyaman, datang ke si B nyaman. Itu akhlak Pak Bu. Jadi kedatangan kita enggak membuat orang itu terganggu. Malah kedatangan kita itu menjadi harapan mereka, gitu loh. Ketika Nabi datang ke Taif, orang-orang Taif berharap. Datang Nabi ke Mekah, ke Madinah, orang-orang Madinah berharap. Datang ke negeri Sam, orang-orang negeri Sam berharap datang ke Nabi. Nah, kita tuh diajarkan oleh Nabi harus punya alat fi zalazili wa Quran. Jadi di mana kita datang itu ada menempatkan diri kita sesuai dengan komposisinya. Ya, misalkan saya datang ke kampung Regensi lah sini, kampung saya anggap kampung Regensi lah. Saya kudu tahu watak-watak orang Regensi. Jangan bawa watak saya. Contoh, saya mantan preman, datang ke sini, saya bawa preman saya, habis saya dibully. Nah, jadi di mana kita ketempatan itu minimal kita tahu diri kita. Itu akhlak Pak. Komposisinya harus tahu. Ya. Jadi ini diajarkan Rasul Pak. Ya. Makanya Nabi dakwah 23 tahun sukses. Ya kan? Baik Mekah maupun Madinah. Kenapa? Nabi mengutamakan akhlak. Nabi tahu posisinya. Contoh, ketika Mekah terkena banjir, Ka'bah ketutup, ketika surut ternyata yang namanya Hajarul Aswad, ya, Hajar Aswad dulu Hajar Abyad namanya. Kalau sejarah, kenapa Hajar Aswad itu sekarang disebut batu yang hitam? Karena yang disebut Hajar Aswad itu hitam itu karena dosa manusia. Padahal asalnya Hajar Aswad itu disebut Hajar Abyad, batu putih. Putihnya Hajar Aswad jadi hitam kenapa? Dosa orang. Karena Hajar Aswad ini makhluk Pak, batu tapi dari surganya Allah yang menyedot orang-orang dosa orang-orang itu. Nah dulu mah namanya Hajar Abyad sejarahnya, ya, karena saking hitamnya disebut dengan Hajar Aswad. Nah gitu. Nah Hajar Aswad terlepas. Nabi saat itu memposisikan sebagai presiden lah.
Ya, biar nggak ribut nih, karena saking mulianya Hajar Aswad itu, Hajar Abjad itu, semua manusia ingin memegang batunya, ingin naruh lagi ke tempatnya, ke badan Ka'bahnya. Ya, akhirnya Nabi menempatkan posisi, walaupun dia seorang RI 1 lah, ya RI 1, ya yang nggak cawe-cawe, RI 1, ya presiden lah ya. Untuk menghormatinya Nabi memanggil tuh, ini batu cuma satu, sementara dari barat, timur, utara, selatan ada 4 posisi. Semua pasukan-pasukan, semua kabilah pengen megang batu. Nabi memposisikan tuh. Ini saking akhlak yang mulianya Nabi miliki. Nabi nggak egois. Gua kan presiden, gua bisa cawe-cawe dong, gua bisa nitip dong. Iya, siapa besok yang menerusin gua? Nggak bisa begitu. Tergantung hak pilihan besok ya. Kok jadi kesono-sono sini? Kode-kode. Nah, Nabi nggak egois. Nabi taruh posisi. Udah, gimana caranya nih biar kabilah Hasyim, biar kabilah Hanifah nggak ribut? Udah aja Nabi panggil pasukan ketua-ketuanya. Ini gimana nih? Batu cuma satu. Lu pada pengen megang semua, ya kan? Lu pada pengen naruh di depan di tempat semulanya. Nabi nggak kehabisan akal, dan Nabi memposisikan biar nggak ribut. Dah sekarang gini dah. Gimana Rasul? Aku pengen pegang semua, aku pengen naruh. Pada ribut, biar kata diribut, Nabi ambil sorbannya, dilebarkan sorban Nabi, ya kan? Kiswahnya Nabi dilebarkan. Dah, Hasyim, Nazwa pegang semua nih, bani-bani 4-nya tuh, sisi sorban. Udah, kata pimpinan-pimpinan dari kabilah 4 itu, kami megang sorban. Terus yang masukin, yang naruh batu ke sorban siapa? Ya logika dong, kata Nabi. Ini pinternya Nabi kan gitu ya. Ente pada megang, ya aneh yang naruh lah, taruh di sorban gitu kan. Nah, lantas setelah sampai sorban di mana? Ya bawa ke hadapan tempatnya tempatnya Hajar Aswad. Nanti siapa yang naruh? Ya aku lagi lah yang naruh. Kan ente udah megang. Nggak mungkin kalau ente megang, ente naruh jatuh dong. Emang pada dongo orang itu waktu itu. Nabi bukan, tapi Nabi mencari keselamatan. Udah, singkat cerita kan begitu. Nabi yang mengarahkan, mereka bawa, ujung-ujungnya siapa yang naruh? Nabi-nabi juga ke tempat dasarnya. Nah itulah memposisikan. Nah makanya orang yang berakhlak, orang yang beriman, punya akhlak itu bizzalazili wukuron, bisa menempatkan sesuatu itu dengan tempatnya, kita dimanapun ada. Ya, makasih Bang Adi. Ya, walaupun kesiangan ya. Ya, nggak apa-apa. Ya, habis begadang tadi dandutan malam ya. Dandutan malam. Ya. Nah, itu yang ke 20 berapa tadi ya? 22. Aduh, ada yang 21, 22 nih kalau ngaji emang ngaco, kalau ngaji mah ya udah pagi subuh begini ngaco kan kalau ngaji. Ya. Nah, lantas yang ke-23, ya, firrahai syukuran, ya, firrahai syukuran, ya, memperbanyak syukur, ya, memperbanyak syukur. Ya, kalimat syukur alhamdulillahirabbil alamin itu kita perbanyak syukur, tahadus bi nikmah, ya. Makanya dalam surat Al-Baqarah, fazkuruni azkurkum waskuruli wala takburun. Beringat kepada Allah, syukur kepada Allah, dan jangan kufur, ya. Nah, itu akhlak. Bagaimana mengaplikasikannya? Syukur itu minimal apa? Di sini dikatakan yakni ay syukurun ni'matin bil arkan. Orang yang syukur nikmat itu minimal dia dapat melakukannya. Artinya begini, syukur nikmat kita yang paling besar apa Pak? Sehat badan. Sehat badan ini kan nikmat nih Pak. Bu ya Bu, sehat badan nikmat. Nah kata Nabi, minimal kita kesyukuran itu dibuktikan dengan perbuatan. Badan sehat, ibadah. Coba kalau masih sehat kan enak, kita bisa ruku, bisa sujud, bisa sujudnya lama, bisa rukunya lama, ya, itu tanda syukur. Yang kedua, kalau kita punya harta, bil arkan.
aplikasikan. Minimal kita sering sodako, infak, setiap Jumat isi nasi kotak, minimal 15.000 sekotak dah kita kasih. Itu bil arkan, tanda syukur. Kenapa? Harta yang disyukuri dengan air arkan itu al mubarakah, akan mencapai keberkahan. Ya Pak ya. Nah itu yang ke 20 berapa tadi? 23. Lantas yang ke-24, qani'an billadzi lahu la yad'i ma laisa lahu. Ya, ini yang ke-24, menerima apa yang menjadi milik kita. Ya. Dan tidak mengakui yang bukan milik kita. Gitu loh. Artinya kalau dalam bahasa apa namanya ilmu akidah akhlak itu kita punya sifat qanaah. Jadi merasa kita cukup menerima apa yang jadi milik kita dan enggak ngungkit-ngungkitin milik orang lain, enggak usil gitu loh bahasanya. Udah kita punya yang gitu ya itu gitu, enggak usil, enggak ngomongin punya orang lain gitu. Ya, kita memang udah rezeki kita segitu ya segitu udah, enggak lagi ngeliatin kanan kiri kita. Ini ajaran Rasul Pak Bu. Jadi ajaran Rasul akhlaknya itu ketika sudah diberikan nikmat oleh Allah, kita menerimain apa yang didapatkan oleh kita. Nggak usah usil sama orang lain. Contoh, ya nggak boleh kita anak kita begini nih, Pak Guru Cacat bertangga sama saya, ya kan? Dia memang orang pegawai negeri kan, orang pemerintah ya, gajinya kan banyak, sebulan hampir 50 juta ya. Iya. Kemarin dapat, alhamdulillah Pak, kemarin dapat penghargaan beliau. Ya, namanya apa, Bu Pak Guru? Pak Guru namanya apa? Kemarin apa namanya? Apa namanya ya? Jarok. Iya, alhamdulillah Bu, kemarin dapat penghargaan dari tempat beliau mengajar, guru terbaik. Ya, ada rencananya. Saya kan lihat di status dia, ngintip gitu. Cuma saya lagi nunggu nih MJS. Kali-kali ada sesuatu ya. Ya. Ya, jadi merasa cukup. Contoh Pak Guru Cacat gaji 10-50 juta sebulan. Saya cuma 1 juta sebulan. Ya udah saya syukuri, nggak usah ngelihat beliau. Dunia mah sama aja. Jadi merasa cukup Pak. Itu akhlak. Jangan kayak di kampung saya, tetangga beli motor listrik, ya kan? Sebelahnya ngamuk. Wow, dia mau beli-belian juga, mau begini. Jangan dah, ya. Wah, Bang Gadi mah nikah lagi. Udah mau begini. Ya, biarin aja, mau nikah aja. Jangan gosip teh. Emang mampu dia. Kita mampu berarti. Begitu. Ya, itu akhlak ternyata Pak. Ini kita baru tahu kita ngaji nih. Jadi nggak boleh kita mengomongi hak orang lain atau punya orang lain. Yang akhlak bagus itu kita cukup apa yang kita miliki yang diberikan oleh Allah. Lanjut. Yang ke berapa? 25. Wala yujmi'u fil ghaiz. Yang ke-25 tidak ya menahan, tidak menaruh fil ghaiz, tidak ada rasa dendam. Kita berusaha untuk tidak punya sifat mendendam walaupun disakiti bagaimanapun. RT dicaci dimaki, RW dicaci dimaki, dasar lu teh. Kita berusaha buat tidak dendam. Karena gini Pak, orang yang nyumpahin kita, orang yang syirik sama kita, itu pahala dia sampai kepada kita Pak. Saya syirik nih sama Pak RW, ngomongin saya ngomongin Pak RW. Jadi kebaikan saya diambil sama Pak RW. Gitu. Makanya dalam Al-Quran, maukah engkau memakan bangkai saudaramu sendiri, kan begitu. Kalau kita ngomongin kejelekan orang, berarti kita seolah-olah makan bangkai mereka Pak. Jangan sampai itu. Ya, nah jadi kita berusaha untuk bisa menahan apa? Gois, amarah, dendam. Apalagi sampai dendam kesumat. Pokoknya kalau Pak RW kagak datang ke rumah gua sampai kiamat tinggal 1 hari, gua kagak maafin. Si RT kagak datang ke rumah gua sampai kiamat mau mati, gua kagak maafin. Wah, Allah, jangan Pak.
kita manusia pasti harus punya apa namanya tepo seliro lah, menghargai dan tidak boleh punya sifat ini akhlak Pak. Kita hindarkan sifat apa namanya gois, rasa dendam, ya, rasa benci, ya, berusaha. Lantas yang keberapa? 26. Wala yaglibu suju an ma'rufin yuriduhu. Ya, yang ke-26 sifat kikir dan bakhil. Walaupun kita punya sifat kikir bakhil nih, tapi apa? An ma'rufin yuriduhu, tidak menghalangi dirinya buat berbuat baik. Begini maksudnya. Kita manusia pasti punya sifat kikir dong. Kita kan manusia kadang-kadang punya apa, sayang sama harta, bakhil. Nah, walaupun ada pada diri kita, kita berusaha untuk menghindari hal itu. Kita lawan sifat kikir kita lawan sifat bakhil kita untuk berbuat baik. Itu akhlak Pak. Kita berarti melawan hawa nafsu kikir kita, melawan hawa nafsu bakhil kita, koret kita. Kita berusaha perang dengan diri kita sendiri. Siapa yang sayang, apa yang nggak sayang dengan harta? Kita manusia pasti punya semua begitu, Bu. Nah, walaupun ada pada sifat kita seperti itu, tapi ajaran Nabi dengan akhlaknya apa? An ma'rufin yuridu. Mereka berusaha untuk menahan apa namanya sifat bakhil itu untuk bisa dilawan untuk berbuat kebaikan. Itu maksudnya. Jadi sifat yang ke-26 ini mengajarkan kita untuk bisa melawan rasa kikir, bakhil, pelit pada diri kita. Itu pun akhlak. Lantas yang ke-27, yukhalitun nas kayya'lam wa yunatikhu kayyafham. Ini maksudnya yang ke-27 itu bergaul dengan orang, ya, siapa saja walaupun dia tidak mengetahui atau dia tahu orang itu. Contoh begini, kita mau bergaul siapa saja Pak. Saya tahu nih Pak RW mantan rampok, saya tahu misalkan. Saya tahu nih Kang Sona mantan pejudi, saya tahu. Saya tahu nih Bang Gandhi mantan tukang main wadon umpama. Mohon maaf kasarnya. Mohon maaf. Tapi kita tetap bersahaja dengan mereka. Gitu Pak. Itu akhlak Pak. Nabi aja ngajarin dengan akhlaknya. Beliau menghormati orang-orang kafir Quraisy. Nabi sendiri mengajarkan hormat kepada orang Yahudi. Saking apa akhlak. Nah, kita pun diajarkan tuh. Kita bergaul tidak milah-milih berartinya, ya. Walaupun Pak Guru Cacan tahu, Ustaz Patah saya tahu dulu, ya sekarang dia pakai gelar Ustad. Dulu mah dia bajingan, ya, gitu Mama dia tahu. Dulu Ustaz Patah main wadon mulu, ya, main judi, ya, nongkrong di sonono di Pelamboyan, ya, di Transit Jampang, ya. Ya umpama begitu, ya, ya. Dulu, ya manusia punya tobat ya. Ya, nah, jadi kita mampu untuk bergaul walaupun kita tahu ataupun kita nggak tahu. Saya kan datang ke sini nggak tahu Pak nih karakter orang-orang regensi, tetap kita bergaul. Nah itu akhlak Pak, ternyata akhlak penting Pak, ya, akhlak dan etika yang bergaul itu. Lantas kita akhiri yang ke-28, ya, 28. Wa in zulima wa bukiya alaihi sabran hatta yakuna rahmah walladhi yantasiru lahu. Ya. Yang ke-28, akhlak ketika kita dianiaya kita bersabar. Satu. Hatta yakuna rahman, sehingga orang yang menganiaya kita itu mendapat apa? Hidayah, mendapat petunjuk. Nah, kita kalau dianiaya oleh orang itu, dicaci, dimaki, dibully, kita sabar. Waduh Ustadz, sabar ada batasnya dong. Ya. Tapi yang bagus itu memang sabar sampai kapanpun harus punya sabar. Dimaki, dicaci kita sabar aja. Ya. Tapi bukan sabar menyerang, bukan, ya. Begitu publikasi lagi sabarnya. Biarin saya mau dicaci maki juga saya terima. Yang penting saya kerja aja. Paham nih ya?
Paham nih ya? Ya, jangan begitu. Biarin saya bercaci maki juga. Dijeleki lagi saya tolol, saya bungu, saya bogok, saya goblok, saya gak punya akal sehat. Tapi dipublikasi sama aja. Iya. Ya sono lagi baik mah. Emang guru datar ngajarin loh. Ya, emang udah waktunya begini kali ya. Mau ke sono bayar namanya kita dah. Dah, ya jadi terakhir yang ke-28 saya sampaikan bahwa sifat orang yang punya beriman dan berakhlak adalah dia ketika dijolimi dia sabar, dipitnah dia sabar, disakitin dia sabar, sampai orang yang menyakiti kita itu sampai mendapat petunjuk, sampai dia minta maaf sama kita, sabar aja. Ya, orang yang ntar ada waktunya bu, ibu dicaci, dimaki, ibu dihina, ibu dibully, ibu dihina lah, dicaci, ibu sabar aja, ya, kita sabar aja lah, ya. Nah kehidupan mah kan pasti begitu pak, ya, lu miskin belagu lu, sabar aja, lu udah kagak punya harta belagu lu, yang kita enek gini pak, udah miskin kagak punya harta nggak mau bergaul, sama ibadah jauh, itu kita enek. Itu kita enak pak, udah miskin kere, hidup juga pas-pasan, sama ibadah susah, sama bergaul kagak, itu kita kesel, iya, iya, udah susah hidupnya, kagak mau bergaul, kita kesel juga ya. Itu lagunya selangit gitu, ya. Nah ini barangkali Bapak Ibu hadirin saudara, saya sudah itu sampai 28 tentang akhlak dan karakter orang yang beriman, ya, punya akhlak. Ya, terakhir ini adalah sabar ketika mereka dicaci, dimaki, dizolimi, ya. Nah itu juga akhlak. Nah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ada dari sifat ini. Minimal kalau kita jadi amanah diberikan tadi pemimpin itu jangan menyelewengkan amanah. Penting ya bu, ibu dititipin anak, ibu punya amanah jaga kemuliaan suami, jaga. Ya, karena kan begitu. Sebetulnya kodrat wanita itu menjaga amanah suami aja sebetulnya dalam kehidupannya itu. Istri yang taat suami, sorga datengin, ya, sorga merinduin. Tapi sorga jauh kepada istri-istri yang doraka sama suami. Makanya Nabi ngajarin istri itu harus mendapat ridho suami, minimal dia apa? Jaga suami, jaga harta suami, jaga semua yang ada dimiliki oleh suami. Itu sebetulnya bu, ya. Nah mudah-mudahan dari akhlak-akhlak ini kita termasuk ada di dalamnya. Amin ya robbal alamin. Tepat jam 6 ya saya sudahi dulu. Ini hadis masih nanti berlanjut. Mudah-mudahan kita diberikan sehat panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, umur ya, terutama di kemerdekaan 78 kita ini. Mudah-mudahan kita semua merdeka dalam semua hal. Merdeka dalam hidup, merdeka dalam ibadah, merdeka anak-anak kita dalam belajar. Ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan nikmat kemerdekaan ini terus ada pada bangsa kita. Amin ya robbal alamin. Dah segitu aja barangkali Pak Bu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ada hikmahnya buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Farij 'alal muslimin.